bisa sukses, pengennya bisa kaya. Tapi disuruh untuk memperluas wadah, tidak mau. Tidak memperbesar wadah, tidak mau. Ya, mungkin tidak mau atau tidak karena tidak paham gitu loh ya. Nah itu, jadi teman-teman sekarang udah paham tentang magnet rezeki, maka ini dua-duanya harus dilakukan. Ya, hilangkan perisai, kemudian yang kedua perbesar wadah. Ya, nah malam hari ini teman-teman ada kurang lebih 13 orang ya yang hadir, alhamdulillah gitu. Ya, ini dari lintas provinsi ya. Wah, ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, nah, gitu ya. Dan lain-lain lah pokoknya. Intinya yang paling penting adalah kita bisa belajar bareng malam hari ini. Ya, kita belajar tentang stem cell dan penyakit kanker ya. Oke, Pak Anang, ngopi dulu Pak Anang. Ya, Mbak Supri, terima kasih sudah hadir malam hari ini menemani mitra-mitranya ya. Nah, sekarang kita langsung aja ya tentang penyakit kanker ya, teman-teman ya. Saya tampilkan ini ya materi ya. Ini sebetulnya materi ini ya, materi untuk banner yang biasa dipakai teman-teman gitu loh. Tapi paling tidak ini juga bisa refresh ya untuk teman-teman yang sudah senior. Nah, ini refresh ya itu. Jadi penyakit kanker ya. Ini sebetulnya ini penyakit yang tidak menular, teman-teman. Ya, jadi penyakit kanker ini itu termasuk golongan penyakit degeneratif ya. Jadi penyakit yang disebabkan karena gaya hidup, penyakit yang disebabkan karena rusaknya sel di dalam tubuh kita gitu loh ya. Nah ini ya yang biasanya ini ditandai dengan adanya sel atau jaringan yang abnormal dan itu bisa bersifat ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali dan menyebar ke seluruh tubuh penderita gitu ya. Dan ini bisa menghancurkan jaringan sel yang lain. Ya. Nah ini ya. Jadi sebetulnya kalau penyakit kanker ini yang berbahaya itu adalah ini teman-teman, apa itu metastasisnya gitu ya. Jadi penyebarannya. Jadi kalau misalnya terjadi penyebaran itu bisa cepat ya kemana-mana gitu loh ya. Karena bisa juga sel kanker ini itu dia ini ngalirnya ini lewat darah gitu loh. Padahal darah ini kan bisa ke seluruh tubuh teman-teman. Nah itu ya. Nah ini. Jadi kalau untuk penyakit kanker ini sebetulnya yang berbahaya adalah metastasisnya gitu loh. Ya. Nah, bagaimana sih proses terbentuknya penyakit kanker ini? Ya. Jadi penyakit kanker ini sebetulnya itu terbentuknya itu cukup lama, teman-teman. Ya, bisa 15 sampai 25 tahun. Stadium 1 itu ya antara 0 sampai 5 tahun. Stadium 2 itu ya 10 ya sampai 15 tahun gitu loh. Ya. Jadi sebetulnya proses terbentuknya ini lama. Bahkan kalau stadium 1 itu banyak orang yang tidak merasakan karena itu belum terasa sakit, teman-teman. Itu. Ya, jadi makanya itu banyak orang yang terlambat. Jadi pada saat datang ke rumah sakit itu dalam kondisi terlambat. Ya, karena biasanya udah stadium 3, stadium 4, dan stadium lanjut. Nah, itu harus ada penanganan yang lebih khusus gitu ya. Bisa operasi, kemo, radiasi gitu ya, radioterapi gitu loh. Nah, itu. Ya. Nah, ini prosesnya jadi ternyata itu sangat sangat lama, teman-teman. Ya, tuh. Nah, biasanya ya ini tadi karena prosesnya ini lama, banyak orang apa ini datang ke medis ini dalam kondisi terlambat. Nah, biasanya penyakit kanker ini, teman-teman, itu ditandai dengan munculnya benjolan-benjolan di tubuh. Nah, gitu ya. Jadi ditandai dengan munculnya benjolan-benjolan. Nah, biasanya teman-teman yang benjolan yang menjadi tanda-tanda munculnya penyakit kanker ya itu salah satunya teman-teman itu adalah kelenjar getah bening ya. Jadi kelenjar getah bening. Nah, biasanya kelenjar getah bening ini itu kebanyakan itu munculnya bisa di leher bagian belakang, di daerah telinga gitu ya. Kemudian juga bisa di dekat tulang tulang belakang gitu loh ya.
Nah, itu kelenjar getah bening, teman-teman. Nah, bisa di area ketiak, itu juga bisa. Nah, kalau di leher bagian belakang, ini kalau misalnya terjadi metastasis, itu bisa ke kanker otak, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi metastasisnya ini sebetulnya yang berbahaya, gitu loh. Nah, ini ya. Jadi itu kelenjar getah bening. Ya. Nah, ini bisa nih ya, leher bagian belakang juga bisa di ketiak. Nah, kalau di ketiak ini nanti bisa arahnya itu ke kanker payudara. Ya, ini. Kemudian yang kedua, munculnya benjolan yang kedua ini bisa munculnya kista. Ya. Jadi ada benjolan. Kista itu adalah benjolan yang berisi cairan berbentuk seperti gel. Biasanya muncul di sekitar payudara. Lebih umum itu biasanya itu munculnya di rahim. Bisa juga di ginjal. Ya, makanya ada kista ginjal gitu ya. Karena muncul benjolan yang itu isinya itu berisi cairan. Nah, biasanya kalau itu muncul di ginjal, itu nanti bisa menyebabkan ini ya, mengurangi fungsi atau kinerja organ ginjal. Ya, sehingga lama-lama orang itu harus cuci darah. Nah, itu kan apa? Karena kreatinnya tinggi. Jadi sebetulnya orang cuci darah itu bisa juga ya karena kista pada ginjal. Jadi tidak hanya orang yang sering konsumsi obat, teman-teman, gitu loh. Ya. Nah, itu ini salah satu bentuknya ya, kista itu seperti ini. Kemudian yang ketiga, ya, benjolan yang menjadi tanda munculnya penyakit kanker itu tumor. Jadi tumor ini adalah daging yang pertumbuhannya itu tidak terkendali. Nah, biasanya teman-teman ini mungkin teman-teman pernah dengar ini ya, ada istilah namanya radikal bebas atau free radikal gitu loh. Ya, jadi radikal bebas itu adalah sel yang tidak memiliki pasangan. Jadi sel yang normal, teman-teman, itu ya. Jadi sel yang normal itu memiliki pasangan, itu normal. Nah, tapi biasanya karena oksidan, karena racun, sel yang tadinya ini normal ini bisa terpecah gitu loh. Ya, bisa misah gitu loh. Nah, sel-sel yang terpisah inilah itu disebut dengan free radikal atau radikal bebas gitu loh. Ya. Nah, faktor penyebabnya apa? Nah, salah satunya adalah oksidan, racun. Maka yang untuk mencegah penyakit kanker, mencegah terjadinya radikal bebas, itu kita menggunakan yang namanya antioksidan. Ya, gitu ya. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar ya, mungkin kayak ada iklan gitu ya. Nah, ini antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Ya, itu karena memang radikal bebas ini disebabkan oleh oksidan, maka kita butuhnya antioksidan. Nah, itu ya. Nah, antioksidan ini teman-teman ada antioksidan yang primer, ada yang sekunder. Gitu loh. Jadi kalau yang sekunder itu misalnya dari sayur, buah gitu, itu adalah antioksidan yang sekunder. Kalau untuk orang sehat itu bagus. Artinya untuk pencegahan. Tapi kalau misalnya untuk orang yang sudah sakit parah ya butuhnya antioksidan yang primer, yang pokok. Ya sebetulnya kalau di tubuh kita ini ada antioksidan yang pokok itu ada ya. Itu namanya SOD, superoksid dismutase. Ya, cuman permasalahannya SOD-nya itu ya karena sudah terlalu sering terpapar dengan oksidan, akhirnya SOD-nya ini habis, teman-teman. Ya untuk menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh gitu loh. Maka yang dibutuhkan antioksidan dari luar gitu loh. Nah, apa antioksidannya nanti kita bahas ya, itu. Ya, itu ya teman-teman ya. Sekarang kembali ke laptop nih. Nah, penyakit kanker ini teman-teman, banyak orang beranggapan bahwa wah ini penyakit yang cepat gitu loh. Padahal sebetulnya enggak. Kalau dilihat tadi dari apa itu proses terbentuknya penyakit kanker itu butuh waktu 15 sampai 25 tahun. Ya. Nah, gejala-gejalanya, nah setiap itu ada gejala-gejalanya teman-teman. Jadi enggak ada istilahnya ujuk-ujuk